Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu Sio Anjing di Januari 2021. Kita lihat sama-sama ya, apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik, kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama, tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 8055 1041. Nanti ada Monica, keponakan saya, yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya. Kita ambil kartu untuk kamu ya, Sio Anjing. Kartu yang paling tengah. Di sini ada kartu beruang. Kartu beruang positif. Ini mewakili karakter kamu, bisa juga ya. Kamu orang yang punya skill ya, kamu orang yang pinter gitu, dan kamu orang yang kuat ya, kamu mampu bertahan dalam kondisi apapun. Kalau seandainya kamu sekarang ini lagi ada masalah ya, saya rasa nggak ada hal yang perlu kamu khawatirkan ya. Kamu bisa melewati keadaan yang tidak enak ya. Saya yakin dengan kepintaran kamu, dengan skill kamu, saya melihat akan ada peluang yang bisa kamu dapatkan di awal tahun ini ya. Kartu beruang, orang yang punya karakter gitu ya, orang yang punya karisma, orang yang berjiwa pemimpin, berjiwa pengusaha. Jadi istilahnya kalau kamu jadi karyawan, kamu itu kurang cocok ya. Coba kita lihat kartu berikutnya. Oke. Di sini ada kartu pohon. Kamu ingin berkembang ya. Berkembang dalam hal karir, dalam hal kehidupan. Kamu ingin sekali ada kestabilan ya. Kestabilan finansial, kestabilan karir kamu, kestabilan hubungan kamu. Dan saya lihat di sini ya, dua kartu ini sebenarnya positif. Kamu akan mendapatkan hal itu ketika kamu yakin, ketika kamu berani untuk melangkah ya, untuk membuka pintu gerbang di awal tahun ini. Seperti itu. Dan apa nasihat dari kartu pohon ini? Ada proses yang harus kamu lalui, itu kuncinya. Kamu harus melewati semua proses yang enak, gak enak ya, kamu harus jalani. Ini pohon karma. Tapi kalau menanyakan karir, ini bagus, walaupun lambat, walaupun pelan, tapi ini akan berjalan, ini akan berproses, ini akan berkembang, ini akan hidup ya. Tumbuhan ini tumbuh hidup ya, pohon ini subur ya. Dan pohon ini tidak akan besar instan gitu, tidak. Tapi ada proses, tanam dulu bibit, bertunas dulu, ada batangnya, ada dahannya, ada daunnya, berkembang, berbuah, dan menunggu mateng baru bisa dipetik. Itulah kehidupan kamu, penuh proses, penuh perjuangan, dan kuncinya apa? Mempunyai kesabaran yang lebih ya. Oke, saya yakin dengan kartu beruang ini berarti kamu bisa menguasai keadaan. Kamu bisa bertahan dalam kondisi apapun. Beruang bisa bertahan dalam kondisi dingin ataupun panas ya. Jadi kamu tuh orang yang kuat, orang yang mampu bertahan walaupun kamu ada ujian, walaupun mungkin ada masalah yang menghadang kamu. Kamu ini orang yang kuat. Percaya diri aja. Nggak ada hal buruk yang kamu ibaratnya takutkan, itu hanya pikiran kamu saja. Orang seperti kamu, orang yang pintar, orang yang gesit, orang yang istilahnya ketika dia mencari peluang tidak akan susah untuk mendapatkan, asal kamu punya kemauan. Buang rasa malas ya. Jangan takut, jangan gengsi. Singkirkan gengsi itu. Kamu bisa melakukan hal yang kecil bisa menjadi besar. Oke?
Kesempatan yang kecil malah akan mendatangkan hal yang lebih besar lagi untuk kamu. Percaya diri, awal tahun energi positif harus kamu pelihara. Ini kartu positif ya. Kita lihat selanjutnya. Kartu Rider, positif lagi. Kamu harus punya jiwa seperti ini. Ya. Berpetualang untuk mencari perubahan hidup. Ini kan bagus kalau untuk kerja ya. Orang seperti ini kan penuh semangat, penuh energi, penuh ibaratnya nggak pantang menyerah. Seperti itu kartu Rider. Kalau ini kartu mewakili diri kamu. Kamu menyukai kebebasan, kamu nggak suka dikekang. Makanya aku bilang, kamu nggak cocok jadi karyawan, kamu harus jadi bos. Seperti itu, kamu nggak cocok untuk diatur-atur orang. Kamu yang suka mengatur. Ya, jadi jangan mental tempe, jangan mental karyawan, nggak cocok ya. Walaupun kecil mungkin kamu bisa usaha seperti itu ya. Walaupun mungkin kamu belum mampu untuk punya usaha sendiri, bisa jadi kamu jadi istilahnya begini, bisa join gitu ya, join dengan seseorang gitu. Dan saya rasa ketika kamu mau belajar untuk usaha, nggak ada salahnya kamu join sama orang. Jadi tanggung jawab bisa berbagi. Kalau setelah itu kamu bisa mampu untuk berdiri sendiri, kenapa enggak? Ya, jangan terburu nafsu, jangan terlalu ego. Kita punya kemampuan, tapi kita lihat dulu situasi. Ya, lihat di sini. Bagi kamu yang karyawan ya, sepertinya akan ada kabar baik. Ada orang yang menaruh kepercayaan sama kamu dan memberi kamu kedudukan yang bagus gitu ya. Jadi bagi yang usaha ya, lanjutkan aja niat kamu untuk mencoba sesuatu yang baru. Ini lihat, ada hal baik, ada kabar baik yang sedang menuju kamu. Seperti itu. Kita ambil kartu berikutnya. Ini kartu awan. Bermain dengan pikiran. Kartu pohon bermirror dengan kartu awan. Ya. Ini sudah ibarat kata melekat ya, kebiasaan buruk kamu. Kamu terlalu gampang kepikiran dengan hal gitu. Dan ini bisa mengganggu energi kamu. Orang kalau pikirannya kusut, penuh dengan kecemasan ya, penuh dengan ketakutan, khawatir gitu ya, takut gagal. Walaupun dia punya kemampuan itu, malah ini tidak akan terwujud. Jadi jangan sampai energi negatif ini menghalangi langkah kamu. Kartu kamu awal ini bagus loh. Ya. Kamu punya kemampuan. Dua kartu ini menunjukkan itu. Pohon dan kartu beruang. Dari lahir kamu sudah punya kelebihan yang belum tentu dimiliki orang lain. Tapi ini, pikiran kamu, emosi kamu, kecemasan kamu terlalu berlebihan. Lihat di sini. Ya. Ada kartu love. Saya melihat ya, ketika kamu berusaha untuk mendapatkan apa yang kamu mau, kemungkinan terwujud itu ada. Ini kartu kebahagiaan, kartu penuh semangat, penuh cinta, istilahnya penuh keyakinan gitu ya. Harusnya kamu seperti ini. Jangan dipengaruhi oleh kartu awan ini ya. Kalau main hati, istilah kata, terlalu mengkhawatirkan segala sesuatu ya, nggak bagus juga. Oke? Jadi pekerjaan, bisnis, kamu harus punya keyakinan dan kamu harus percaya diri karena memang kamu punya kemampuan itu. Jangan kamu nggak percaya sama diri kamu. Orang lain aja ngelihat kamu, oh ini orang punya potensi, punya kemampuan, punya ibaratnya karisma gitu. Yang kamu suka terganggu itu apa? Kepercayaan diri kamu. Kayak awan berubah-ubah. Kadang kamu pede sekali, tapi seketika kalau lagi moodnya berubah, kamu merasa gak yakin dengan apa yang kamu lakukan. Ini bisa jadi penghalang. Sekali lagi garis bawahi, jangan sampai energi negatif kamu malah menghalangi langkah kamu. Ya, 3 kartu yang positif, 1 kartu ini yang jelek. Oke, hati dan pikiran kamu bisa gak sinkron gitu. Ya. Kalau untuk urusan asmara, sepertinya akan datang orang ya, orang yang bisa jadi kamu udah kenal gitu ya, orang yang mengganggu hati kamu ya, orang yang membuat kamu galau, membuat kamu sedih.
membuat kamu ya berkecamuk lah, macam-macam apa yang kamu rasakan nano-nano ya. Orang ini datang dan pergi ke kamu ya. Kalau dia lagi butuh dia akan datang, tapi kalau dia udah nggak butuh lagi sama kamu, bisa menghilang kayak jelangkung ya. Jangan main perasaan, kamu akan tertekan sendiri. Hubungan ini sepertinya hubungan karma. Apa itu jeng hubungan karma? Hubungan yang hanya memberi kamu pelajaran hidup ya. Bisa jadi bukan jodoh sejati kamu, hanya datang untuk memberi pelajaran hidup, bikin lelah kamu. Oke? Punya perasaan yang besar dengan seseorang ya, punya harapan yang besar, itu boleh aja. Tapi kalau orang yang keliru, itu namanya kamu membuang waktu kamu. Untuk yang single atau single parent ya. Kalau yang untuk berumah tangga, hati-hati ya. Bisa jadi kamu sendiri yang masih suka iseng ya, masih suka pingin melihat sesuatu yang indah dari dalam hubungan kamu yang sekarang. Oke? Masih jelalatan, masih suka ibarat kata tebar pesona. Nah, ini hati-hati ya. Jangan jadi bumerang dalam rumah tangga kamu. Ini bisa menimbulkan masalah. Urusan hati ini kadang-kadang ketika kita menyukai seseorang, ya udah, buta mata buta hati, itu yang bahaya. Ya, hargai apa yang kamu punya sekarang ini. Toh pasangan kamu punya kekurangan, ya kamu juga punya kekurangan. Pasangan kamu punya kelebihan, ya kamu juga punya kelebihan. Imbang kan? Jadi jangan pernah melakukan sesuatu dengan alasan, oh pasangan saya seperti ini, menyalahkan gitu, membenarkan apa yang kamu lakukan. Itu tidak baik ya. Ya seperti inilah. Kalau orang yang tidak menghargai pasangannya, ya akan terjadi seperti ini gitu ya. Ini kartu rider ini bisa mewakili diri kamu, tapi bisa juga mewakili orang yang lagi dekat sama kamu. Jadi bisa terbolak-balik ya energinya. Cocokkan aja dengan situasinya. Kalau kamu merasa kamu orang yang setia, orang yang tidak iseng, ya berarti ini kartu kuda bukan untuk kamu, untuk pasangan kamu. Seperti itu. Dan reading kali ini juga istilahnya, video ini bukan personal reading tapi general, bisa cocok untuk sebagian orang aja. Sio boleh sama, tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Kalau kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, ya silahkan personal reading ya. Itu saja. Personal reading dengan jemponda, langsung dan to the point aja ya. Saya nggak suka basa-basi. Biayanya 2 juta dan tidak bisa pakai biaya lama ya. 1,5 juta saya tidak ibaratnya tidak akan memberi harga yang lama gitu ya. Jadi semua klien baru, klien lama pakai harga baru. Dan saya tidak akan merespon orang yang konsultasi hanya 1 pertanyaan. Seperti kemarin-kemarin mungkin saya masih membuka gitu ya, saya terima kadang gitu ya, 500.000 1 pertanyaan. Sekarang tidak ya. Jadi kumpulkan saja pertanyaan kamu. Kalau udah merasa cukup, ya boleh daftar konsultasi dengan jemponda. Dan sorry kalau cara saya membaca kartu berbeda dengan tarot reader lainnya ya. Saya membaca kartu dengan cara saya, dengan intuisi saya. Saya tidak belajar tarot, tapi saya ketika melihat kartu, saya mengartikannya sesuai dengan apa yang intuisi saya katakan ya, bisikkan ke saya, istilahnya seperti itu ya. Saya tahu mungkin pembaca tarot yang lainnya banyak gitu ya, bisa belajar, bisa apa gitu ya. Saya tidak pernah belajar untuk membaca kartu. Itu aja perbedaan saya dengan orang lain gitu ya. Jadi jangan komplain, jangan disamakan dengan yang lain, dan jangan menuntut saya untuk membaca kartu seperti orang lain. Tidak, inilah jemponda, inilah diri saya ya. Senang silakan nonton, kurang cocok silakan banyak di YouTube channel lainnya ya. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhayo. Bye, thank you.